Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Alif Akbar Afsanjani dengan NIM akhir 030. Saya Muhammad Nuzul Sidki dengan NIM akhir 136. Saya Muhammad Raihan Yusaputra dengan NIM akhir 024. Saya Musawi dengan NIM akhir 110. Saya Emsani Ismail dengan NIM akhir 034. Saya Dimas Alamsyah Putra dengan NIM akhir 088. Kami di sini ingin membuat video tentang isu-isu yang berada di daerah Kecamatan Pamulang, yaitu dengan isunya ada isu keamanan, isu sosial, dan juga isu infrastruktur. Baik, langsung saja tidak perlu berlama-lama, kita lanjut ke videonya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas berbagai isu penting yang ada di wilayah Kecamatan Pamulang, yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-harinya. Isu-isu tersebut mencakup aspek keamanan, sosial, hingga infrastruktur yang tentunya menjadi perhatian bersama. Nah, dari sisi keamanan, masyarakat masih sering dirasakan oleh praktik premanisme dan juga pemalakan di beberapa area publik, seperti tempat parkir maupun pusat keramaian. Kondisi ini bukan hanya untuk menimbulkan rasa tidak aman, tetapi juga menghambat aktivitas warga. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah kecamatan dalam menanggulangi masalah ini, serta sejauh mana koordinasi dilakukan dengan aparat kepolisian. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan. Apakah sudah ada upaya nyata untuk mendorong warga agar berani melapor ketika menghadapi kasus pemalakan? Kemudian, jika dilihat dari sisi sosial, Pamulang tercatat memiliki angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Ini tentu menjadi catatan serius. Kita perlu memahami apa faktor-faktor utama penyebabnya, dan juga bagaimana kecamatan berperan dalam mendampingi korban, khususnya mereka yang rentan. Selain itu, apakah kecamatan memiliki program kerjasama dengan lembaga perlindungan anak atau organisasi perempuan? Karena kasus ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pihak, melainkan menimbulkan sinergi bersama. Sementara itu, dari aspek infrastruktur, masyarakat juga menghadapi persoalan terkait pembangunan trotoar. Meski tujuannya untuk kenyamanan pejalan kaki, faktanya ada sejumlah masalah baru yang muncul, misalnya seperti genangan air atau kualitas pengerjaan yang kurang baik. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana evaluasi kecamatan terhadap proyek-proyek tersebut, apakah ada pengawasan khusus, serta strategi apa yang disiapkan untuk mengatasi kerusakan trotoar agar tidak mengganggu aktivitas warga. Melalui pembahasan ini, harapannya kita bisa mendapatkan gambarannya yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh dari kantor kecamatan. Tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada, tapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, ramah, dan nyaman bagi seluruh warga Pamulang. Mari kita simak videonya bersama. Baik, selanjutnya masuk ke pertanyaan terkait dengan isu sosial. Berdasarkan beberapa data yang saya temukan, Pamulang tercatat dengan kasus kekerasan perempuan dan anak yang tinggi. Lalu apa faktor penyebab utama menurut kecamatan itu sendiri? Pola asuh ya, yang menyebabkan adanya kesalahan dalam membina anak dan mempengaruhi mental yang bersangkutan. Yang kedua juga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini penyumbang terbesar dari berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan, karena memang faktor ekonomi mempengaruhi mental dari orang tua dan berakibat ke anak juga. Selain dari itu juga ada faktor yang namanya faktor sekolah, pendidikan. Faktor pendidikan itu suatu pembelajaran awal untuk anak selain dari orang tuanya tersebut. Jadi harapannya memang dari sekolah-sekolah juga dari pihak perguruan bisa membantu dalam mengembangkan pola pikir anak sehingga anak itu bisa melanjutkan kehidupannya dengan berperilaku yang positif. Itu salah satu penyebabnya. Dan juga ada pengaruh lingkungan sosial. Pergaulan bebas itu sangat mempengaruhi dari hasil penciptaan itu sendiri. Jadi sikap mental anak bisa terganggu apabila beliau berada di kehidupan sosial yang yang negatif ya, dalam artian
memiliki teman tapi teman sepergaulannya terjerumus dalam hal-hal kekerasan. Itu juga mempengaruhi mental anak itu sendiri. Mungkin itu dari 4 faktor yang bisa dijelaskan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana dari peran kecamatannya sendiri dalam mendampingi korban kekerasan, khususnya pada perempuan dan anak? Untuk kecamatan sendiri, memang kami sendiri ada beberapa kegiatan yang kami selenggarakan dalam rangka sosialisasi terhadap orang tua, yaitu berupa pembinaan dan pola asuh terhadap anak. Itu kegiatan sudah kita laksanain beberapa kali dengan maksud agar orang tua bisa mendidik anak dan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai memberi suri teladan ya yang baik untuk anak itu. Jadi ada beberapa kasus juga yang terjadi di kita dan alhamdulillah Kecamatan Pamulang selalu sebagai fasilitasi dan koordinatif, dalam artian di mana ada masalah di situ kita insya Allah akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu menyampaikan hal-hal yang baik sehingga segala permasalahan yang terjadi di lingkungan dapat bisa teratasi. Selain itu juga kami sebagai kecamatan juga sebagai tim pendamping, karena memang kita sudah ada yang namanya Satgas UPTD PPA ya, Sri ya, yang dibawahi oleh Dinas DP3 AP2KB. Jadi kami memfasilitasi dan mendamping dalam hal apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin itu. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, itu apakah kecamatan ini memiliki program kerja sama dengan lembaga perlindungan anak atau organisasi perempuan? Ya, untuk program kerja ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dengan kegiatan-kegiatan sudah melengkapi, insya Allah bisa membantu dalam mengurangi KDRT di rumah tangga. Kedua juga kami, khususnya saya dalam pemberdayaan masyarakat, itu lebih membina terhadap ibu-ibu PKK yang memang tugas tupoksinya itu tidak jauh adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Jadi untuk hal ini memang sudah kita antisipatif dari Kecamatan Pamulang khususnya, karena segala kejadian kami yakin pasti ada solusi untuk permasalahan ini. Mungkin seperti itu aja ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya masuk ke pertanyaan terkait dengan isu infrastruktur. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, pembangunan di trotoar di Pamulang itu sering menimbulkan masalah baru, seperti genangan air. Nah, bagaimana evaluasi kecamatan ini terkait pada hal ini? Untuk permasalahan yang ada untuk masalah genangan air di jalan atau kita selalu memberikan laporan terhadap pusat. Nah, dengan cara kita memberikan seperti foto atau video, nanti kita laporkan di pengawasan pengendalian yang setiap minggu itu kita laporkan pada pimpinan, terutama ke dinas terkait. Permasalahan jalanan rusak atau genangan air di jalan atau trotoar yang rusak selalu kita laporkan tiap minggunya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu apakah dari kecamatan ini berperan dalam pengawasan kualitas proyek trotoar yang ada di wilayah Pamulang? Untuk pengawasan kita selalu mengawasi ya, maksud kita dengan dinas terkait selalu berkoordinasi untuk permasalahan yang ada di situ. Dan untuk pengawasan kita selalu berkoordinasi dan selalu kecamatan pun ikut mengawasi setiap perbaikan trotoar atau jalanan di lokasi yang rusak tersebut. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, itu bagaimana strategi dari kecamatan ini untuk mengatasi kerusakan trotoar agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat? Strategi kita sih biasanya kita cuma melaporkan itu ya, apa namanya, kerusakan-kerusakan. Nah, nanti kita selalu melaporkannya ke dinas terkait, karena untuk kewenangan perbaikan itu semuanya ada di dinas terkait. Kecamatan cuma melaporkan, terkait pun nanti yang melaksanakan. Itu aja sih. Kami dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami datang ke kantor Kecamatan Pamulang. Ini dalam rangka menggali informasi dan pandangan dari pihak kecamatan ya Pak, terkait beberapa isu
yang berkembang di wilayah ini, baik dari sisi keamanan, sosial, maupun infrastruktur. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami menyampaikan beberapa pertanyaan yang udah kami siapkan, dimulai dari isu keamanan, kemudian sosial, dan terakhir infrastruktur. Dan pertanyaan selanjutnya, selain itu, bagaimana peran kecamatan dalam mendorong keterlibatan masyarakat agar berani melapor ketika terjadi praktik pemalakan di wilayahnya? Langkah apa saja yang Bapak lakukan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi saat memberikan laporan kepada pihak berwenang? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ada koordinasi khusus antara aparat kepolisian dengan instansi terkait untuk mengatasi masalah di area publik dan parkir liar. Masalah-masalah tersebut melibatkan banyak pihak dan seringkali memerlukan penegak hukum. Koordinasi ini melibatkan beberapa lembaga termasuk Dishub, Satpol PP, dan kepolisian. Untuk penanganan premanisme, jika juru parkir liar melakukan pemerasan atau ancaman, polisi dapat turun tangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Kolaborasi rutin. Instansi-instansi ini sering mengadakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan ketertiban umum dan mencari solusi bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas penindakan di lapangan. Pada dasarnya, Dishub dan Satpol PP berfokus pada penegak aturan administrasi, sementara kepolisian hadir untuk Dari berbagai pembahasan yang telah disampaikan, kita bisa lihat bahwa peran Kecamatan Pamulang tidak hanya sebatas penyelenggara administrasi di pemerintah. Baik, itulah tadi informasi tentang isu-isu yang ada di Kecamatan Pamulang. Semoga informasi yang telah diberikan dari kantor Kecamatan Pamulang bisa mendapatkan edukasi dan juga kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang kami pertanyakan tadi. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, trotoar, maupun gedung itu harus dibarengi dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat agar Kecamatan Pamulang tidak menimbulkan masalah yang dirasakan oleh masyarakat, tetapi memberikan kebermanfaatan untuk bersama, untuk rakyat Pamulang. Sementara itu, kebijakan lintas sektor diharapkan dapat membangun Kecamatan Pamulang menjadi tempat yang tidak hanya aman secara fisik tetapi juga aman secara sosial. Dan sejatinya karena semua elemen dalam Kecamatan Pamulang seperti pemerintah, aparat maupun masyarakat sipil kita harus berkolaborasi aktif untuk membangun dan menjadikan Pamulang yang lebih baik. Karena sejatinya membangun itu bukan tentang membangun gedung, trotoar, maupun apapun yang bentuknya secara fisik, tetapi membangun itu tentang rasa aman, nyaman, dan ketentraman bagi masyarakat yang ada di Pamulang.
Dengan semangat itu, semoga Pamulang bisa terus menjadi wilayah yang nyaman, aman, dan berdaya tepat di mana masyarakat bisa hidup dengan rasa tenang, terlindungi, dan sejahtera. Terima kasih telah menyimak. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan perubahan nyata.